Selamat pagi semuanya, atau siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 25 akan menjelaskan jurnal yang sudah kami bahas dengan judul Empowering Diabetes Patients by Providing Machine Learning Driven Prediction and Personalized Visualization Results. Nah, sebelum kami menjelaskan jurnal yang kami gunakan, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Yoel Michael Siregar dengan NIM akhir 43. Dan ada teman saya. Saya Valentina Trista dengan NIM akhir 042. Oke, langsung saja. Yang pertama ada introduction. Jurnal ini mengembangkan platform end-to-end dengan model random forest untuk memprediksi diabetes pada tahap awal dengan akurasi 95,6%. Dengan memasukkan data 5 gejala diabetes, model akan memberikan prediksi terkena penyakit diabetes. Lalu untuk metodologi yang digunakan, yang pertama ada pengumpulan data. Jadi datanya itu diambil dari UC Irvine dan itu dalam bentuk CSV. Lalu ada pre-processing data. Nah, pada proses ini, pada metode ini akan diambil beberapa fitur yang nantinya berkorelasi dengan label outputnya. Lalu ada label encoding, di mana label encoding ini digunakan untuk mengubah nilai-nilai variabel yang berbentuk string menjadi bentuk integer seperti 0 dan 1. Lalu ada min-max scaling, di mana variabel umur ini disesuaikan dengan rentang antara 0 dengan 1. Lalu ada klasifikasi random forest. Algoritma random forest dipilih untuk klasifikasi multivariat dengan banyak label input. Pembagian data latih atau uji itu 75/25 dengan validasi silang 5 volt, kriteria Gini, dan 50 N estimators. Lalu ada perhitungan prediksi masa depan. Pada perhitungan ini dibuat model random forest dengan kriteria Gini dan 50 N estimator sama dengan klasifikasi random forest. Lalu pelatihan model dengan validasi 5 volt berdasarkan akurasi dan prediksi terhadap data uji. Lalu ada visualisasi prediksi, di mana dikembangkan website Django untuk visualisasi data pengguna bersama dengan data lain. Nah, namun nanti untuk implementasinya kami tidak sampai pengembangan website Django. Lalu ada pemilihan fitur yang paling berkorelasi dengan prediksi diabetes. Lalu ada visualisasi fitur, di mana visualisasi ini menampilkan peringkat korelasi fitur dan seberapa pentingnya setiap fitur. Dan juga ada informasi historis menunjukkan berapa banyak pengguna positif diabetes pada nilai tertentu. Nah, ini ada isi dari datasetnya. Nah, untuk dataset yang digunakan itu adalah Early Stage Diabetes Risk Prediction dari University of California Machine Learning Repository. Dataset ini berisi 15 kolom dan 521 baris, di mana setiap kolom itu ada age atau umur, isinya itu ada umur para penderita diabetes, lalu ada gender antara female dan male, lalu ada sisanya ini polyuria, sudden weight loss, weakness, polyphagia, visual blurring, itching, irritability, delayed healing, partial paresis, muscle stiffness, alopecia, obesity. Itu variabelnya itu berisi string dalam bentuk yes dan no. Lalu pada outputnya sendiri adalah pembagian antara orang yang positif terkena diabetes dan juga negatif. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi. Jadi untuk jurnal yang kami pilih ini, kami akan berfokus ke 5 variabel yang memiliki korelasi paling besar dengan output yang dihasilkan, yaitu output tentang diabetes tadi. Untuk mengetahui 5 variabel mana yang memiliki korelasi paling besar, kita buat dulu bar plot correlation. Jadi di sini variabel
D- Jadi di sini value string tadi kami ubah dulu ke 0 atau ke 1. Lalu kami bentuk pemodelan bar plot correlation-nya, lalu kami urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi di sini dapat terlihat yang variabel apa saja yang paling berkorelasi. Selanjutnya dibuat random forest classification. Dibuat pemodelan random forest dengan menggunakan semua variabel. Data dibagi menjadi 75% training dan 25% testing. Dihasilkan akurasi 99%, precision 98%, dan F1 score 99%. Lalu ini hasil dari confusion matrix untuk pemodelan random forest yang tadi, yang menggunakan semua data. Lalu selanjutnya diambil 5 variabel dengan correlation tertinggi. Untuk menentukan fitur yang akan digunakan untuk output diabetes prediction, digunakan 5 fitur dengan korelasi terbesar, yaitu di sini polyuria, polydipsia, gender, sudden weight loss, dan partial paresis. Lalu kami buat lagi pemodelan random forest-nya. Di sini akurasinya menurun dari tadi 99% menjadi 92%. Precision jadi 91% dan F1 score menjadi 89%. Lalu confusion matrix juga berubah. Di sini confusion matrix yang menggunakan 5 variabel dengan korelasi tertinggi. Lalu selanjutnya dibuat prediction. Jadi di sini user menginputkan 5 data dengan korelasi tertinggi tadi, yaitu polyuria, polydipsia, gender, sudden weight loss, dan partial paresis. Lalu di sini output yang dikeluarkan berdasarkan klasifikasi random forest tadi, yaitu pasien terkena diabetes atau pasien tidak terkena diabetes. Di contoh ini dibuat contoh pasien mengalami polyuria, tidak mengalami polydipsia, pasien perempuan tidak mengalami sudden weight loss, dan mengalami partial paresis. Output yang dihasilkan pasien terkena diabetes. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil mencapai akurasi sebesar 95,64% dengan menggunakan klasifikasi random forest untuk prediksi diabetes. Hasil tersebut didukung oleh matriks kebingungan dan statistik lainnya seperti akurasi, presisi, dan skor F1. Lebih Lebih dari sekadar memberikan prediksi dini diabetes, proyek ini juga menyajikan visualisasi data pasien dengan gejala serupa melalui platform berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat dan berbagi informasi kesehatan mereka secara lebih efektif. Ini untuk jurnal dan yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.